kami CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Aceh Selatan ingin melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Zulfikar dari SMP Negeri 1 Pasir Raja akan berperan sebagai observer. Saya Ahmad Zulfikar dari SMP Negeri 1 Pasir Raja berperan sebagai coach. Saya Elrita dari SMA Negeri 1 Pasir Raja berperan sebagai koci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ahmad? Alhamdulillah baik Pak Zulfikar. Pak Zulfikar bagaimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Jadi begini Pak, Iya. saya akan melakukan di awal ini, Iya Pak. yaitu melontarkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang akan Bapak jawab. Betul Pak. Iya. Yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Iya Pak. pada hari ini Pak ya. Iya. Baik Pak, pada kursing kita ini, Iya Pak. kurs dan kurs saya amati Iya. dan saya nilai dengan rubrik penilaian sesuai dengan nilai alur tirta ataupun belum. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kursi, Iya. bagaimana kursi tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Iya. Baik, pertanyaan yang sesuaikah atau tidak sesuai Iya Pak. dengan prinsip kursing itu tersebut, yaitu terdiri dari antara kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Ahmad. Iya. Iya. Yang pertama adalah kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan di dalam kegiatan kursing kali ini? Terima kasih Pak Zulfikar. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Pak. Iya, terima kasih Pak Ahmad. Kemudian kedua Pak ya, Iya. kompetensi mana yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik nih Pak, yang diingin diobservasi kali ini Pak? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Iya. Kemudian yang terakhir Pak Ahmad, Iya. indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak Ahmad dalam proses coaching pada hari ini? Saya ingin coach saya Pak bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahannya atau menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Baik, baik Pak Ahmad. Demikian dulu ya Pak. Ya. Iya, praobservasinya kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap kursi yang ingin Pak bersihkan. Terima kasih Pak Ahmad ya. Ya sama-sama Pak. Iya. Silakan Pak lanjut Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Zulfikar? Alhamdulillah baik Bu Erlita. Bu Erlita gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Iya. Nah, ada apa nih Bu Erlita nih kira-kira yang bisa saya bantu? Gini Bapak ya, ada sesuatu kendala yang saya alami di sekolah tempat saya mengajar. Iya. Mungkin dengan melakukan pembicaraan dengan Bapak Ahmad, Iya. kendala tersebut mungkin bisa saja mendapat solusi yang baik sehingga bisa teratasi dengan tepat ya Pak. Iya. Sebelum kita melakukan pembicaraan ini nanti ke depan Bu ya, kira-kira apa yang ingin Ibu harapkan dari pembicaraan kita nanti? Sebenarnya Bapak, yang saya harapkan dari pembicaraan kita ini adalah berkaitan dengan masalah yang sedang saya rasakan Betul. di sekolah. Iya. Yang mana permasalahannya adalah di sekolah saya kan setiap hari Senin itu kan ada kegiatan upacara penaikan bendera merah putih ya Bapak. Betul. Jadi kan setiap Senin itu ada salah satu orang guru ditunjuk sebagai pembina upacara. Iya. Yang mana ketentuannya sudah terjadwal karena sudah diatur oleh wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Betul. Bapak setiap hari Senin itu ada juga sebagian guru yang tidak bersedia menjadi pembina upacara sehingga
yang tampil jadi pembina orangnya itu saja. Iya betul. Jadi kan ini menurut saya adalah contoh yang tidak baik ya, yang dilihat oleh anak-anak didik kami di sekolah. Betul Bu. Yang mana kita di sini kan mengajarkan anak didik kita kan adalah bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan. Sedangkan Betul, di sini sebagian guru tersebut melakukan hal yang demikian. Betul. Jadi Bapak, tujuan dari pembicaraan ini saya sangat mengharapkan Iya. sebagian guru di sekolah saya itu bisa lebih bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan, yang mana tugas tersebut sudah terjadwal sebelumnya. Jadi dengan rasa tanggung jawab ini kan sudah seharusnya guru tersebut kan lebih bisa mempersiapkan diri jauh-jauh Iya hari. betul. Jadi seperti itu yang saya harapkan dari pembicaraan kita hari ini, Pak Ahmad. Iya. Oh begitu Bu ya. Berarti ada sebagian dari guru-guru kita itu kurang bertanggung jawab lah begitu Bu ya. Benar ya. Kira-kira nih Bu ya, yang menyebabkan mereka tersebut kurang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan itu kenapa Bu? Menurut hemat saya yang saya perhatikan, yang pertama itu alasan yang sangat urgen ya Pak. Betul. Yang pertama itu saya perhatikan mereka sebagian ini rekan guru tersebut Iya. merasa tidak pede saat berbicara di depan umum. Betul. Kemudian yang berikutnya kurangnya persiapan. Kurangnya persiapan ya. Karena kan efek dari tidak pede ini adalah imbas dari kurangnya persiapan. Iya. Kemudian yang selanjutnya bisa saya perhatikan karena sudah menjadi budaya. Jadi ada saja nanti sebagian guru yang sudah mendapat jadwal, tapi karena mungkin dia sudah merasa nyaman ya melihat rekan saya yang kemarin saja tidak tampil, digantikan oleh guru lain. Betul. Apa salahnya sih sesekali saya melakukan hal yang sama? Menurut hemat saya alasannya seperti itu Pak. Iya. Nih, kalau saya tanya nih, kira-kira menurut Ibu nih ya, yang membuat dari rekan-rekan kita itu sebagian itu kurang pede itu kenapa Bu? Bisa jadi ya mereka kurang mau berbicara di depan khalayak ramai. Misal kalau kita kan di sekolah itu kan ada rapat bulanan. Betul. Jadi kan kurang mau berbicara, kurang mau memberikan argumen. Benar saat sekali Bu. diminta Iya. pendapat ya. Padahal kan itu kan salah satu ajang mengasah keterampilan berbicara. Benar sekali. Seperti itu. Benar sekali. Iya Pak. Ibu pernah nggak melakukan misalnya cara tertentu agar rekan-rekan Ibu tadi itu bertanggung jawab atas tugas mereka itu Bu? Sejauh ini saya juga masih memikirkan sebenarnya Iya. apa yang saya harus lakukan karena menjadi bumerang juga bagi saya karena Iya. saya kan sebagai seorang guru mata Iya. pelajaran bahasa Indonesia. Betul Bu. Setidaknya saya mengajarkan peserta didik itu bagaimana sih cara mengasah keterampilan berbicara. Betul Bu. Jadi di sini menjadi bumerang dan saya juga masih terpikir apa sih yang harus saya lakukan. Iya. Karena saya lihat respon dari rekan guru lain saya lihat biasa saja. Betul. Dalam arti mereka tidak mempedulikan, dalam arti mereka terus membiarkan hal-hal yang selama ini terus saja terjadi dan sudah menjadi budaya ya bagi Iya. sebagian guru. Betul sekali. Kemudian Bapak berkaitan dengan apa yang kira-kira saya pikirkan ya. Iya. Jadi ide dari saya mungkin ya ke depannya Iya. untuk memperoleh solusi dari permasalahan ini mungkin saja saya nanti bisa membuat mentoring. Iya, Dalam benar artian sekali. nanti mentoring saya lakukan itu adalah pembinaan dengan rekan guru ini. Terlebih dahulu saya tanyakan apakah mereka mau melakukan mentoring dengan saya. Jadi Iya. pembinaannya bersifat face to face seperti itu. Benar sekali. Itu sudah pernah dicoba? Sejauh ini saya belum berani mencoba, makanya saya Belum melakukan berani. komunikasi Iya, benar sekali. pada hari ini dengan Pak Ahmad. Iya betul sekali. Kalau menurut saya itu Bu ide yang bagus Bu ya. Dan wajib dicoba Bu. Wajib dicoba ke depannya, mudah-mudahan ya membuahkan hasil seperti harapan Ibu tadi. Iya. Kira-kira nih selain daripada ide yang sudah Ibu ungkapkan Iya, tadi, iya. ada nggak ide-ide yang lainnya gitu Bu? Ide lain ya Pak, Iya. ada sih ide, cuman mungkin agak lebih berat sedikit, tapi untuk menumbuhkan motivasi intrinsik dari rekan guru ini apa salahnya kita coba ya Pak? Benar sekali Bu. Jadi Iya. ide lain yang sudah terpikirkan ke saya itu
apa salahnya sih saya melaporkan kepada kepala sekolah untuk membuat pelatihan, kemudian dalam bentuk pelatihan atau workshop nantinya, yang mana nanti kan kita akan mengundang para orang-orang yang sudah berpengalaman ya dalam mengasah keterampilan berbicara. Jadi hal yang demikian yang sudah terfikirkan untuk saat ini Pak Ahmad. Kalau menurut saya Bu, itu mantap sekali idenya Bu ya. Ya mudah-mudahan lah ke depan apa yang menjadi komitmen Ibu ya mudah-mudahan terlaksana dengan baik. Kira-kira nih Bu ya, dalam menjalankan ide Ibu tadi, siapa yang bisa membantu Ibu? Kalau yang bisa membantu, saya rasa ada sih sebagian guru yang mau berkolaborasi ya. Karena saya perhatikan ada sebagian guru yang ada yang sudah berani sekali berbicara di depan umum dan menggunakan bahasa yang baik yang mudah dipahami oleh pendengar. Kemudian juga saya perhatikan ada sebagian dari rekan guru BK saya itu juga memiliki kemampuan berbicara yang sangat baik. Luar biasa Bu ya. Ya mudah-mudahan lah Bu ya. Kira-kira nih Bu ya, apa komitmen Ibu ke depan? Komitmen saya ya Pak, komitmen saya karena dari pembicaraan ini kan saya lebih bersemangat ini untuk melakukan perubahan di sekolah. Benar sekali. Komitmen saya ke depan itu saya berusaha untuk melakukan yang terbaik. Yaitu kegiatan mentoring yang saya lakukan, saya akan berkolaborasi dengan rekan guru dan rekan BK. Bagaimana cara nanti kami akan berkolaborasi secara baik dan saling menumbuhkan motivasi untuk bisa mewujudkan generasi-generasi guru yang mampu bertanggung jawab, khususnya pada saat ditugaskan menjadi pembina upacara. Luar biasa. Seperti itu Pak. Kira-kira nih Bu ya, kapan rencana ini dilaksanakan itu? Karena ini sifatnya mendesak ya Pak. Bisa saja mungkin saya lakukan mungkin minggu depan kayaknya. Minggu depan. Iya, minggu depan. Karena kayaknya lebih cepat lebih baik ya Pak. Lebih baik Bu, ya benar sekali Bu. Kemudian Bu ya, kalau seandainya dia direntankan lah, kalau nanti jalankan ya semaksimal mungkin, berapa kira-kira ketercapaian ini nanti Bu? Ketercapaian yang saya harapkan ya. Ibu harapkan ya seperti karena itu. Ini berkaitan dengan keterampilan berbicara, yang mana keterampilan berbicara ini kalau dilakukan 1-2 kali jelas tidak ada hasil. Benar sekali. Jadi memang harus ada motivasi intensif dari guru tersebut dan mau terus-menerus mengasah kemampuan berbicaranya. Kalau levelnya bisa mungkin level 8. Level 8 ya, level luar 8. biasa. Amin, mudah-mudahan. Jadi kalau menurut saya Bu ya, Bu Erlita ini sungguh luar biasa. Jadi permasalahannya yang Ibu sampaikan tadi, dan Ibu bisa sendiri menemukan solusi-solusi ataupun langkah-langkah apa nanti yang akan Ibu lakukan ke depannya. Iya Bapak, terima kasih banyak Bapak atas motivasi yang diberikan. Sama-sama Bu. Iya Bapak. Saya harap ke depan nih Bapak ya. Iya. Ke depannya ini mungkin kalau seandainya saya melakukan nanti aksi ini ada kendala, kalau Bapak berkenan nanti saya akan mengabari Bapak dan menanyakan kembali sebenarnya apa sih yang harus saya lakukan agar komitmen ini bisa awet ya dan bisa membuahkan hasil yang baik. Mudah-mudahan amin ya Allah. Ya Pak, terima kasih Pak atas Sama-sama, waktu Bu. yang sudah diluangkan. Sama-sama Bu Dita, sama-sama. Ya, sepertinya sekian dulu ya Pak pembicaraan kita pada hari ini. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad Zulfikar tadi sudah melakukan pushing yang dengan Ibu Elita kan? Betul Pak. Nah, sebelum penutupan ya Pak, Iya Pak. saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan pushing terkait indikator ketercapaian diinginkan Pak? Di coaching ini saya melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga di alur tersebut coach dapat menceritakan permasalahan dengan rinci dan bisa menggali, menemukan solusi-solusi yang apa yang harus dilakukan ke depannya gitu. Oke Pak Ahmad, menurut saya sebagai pengamat nih ya, berlebih tadi proses coaching tadi Bu Elita dan Pak Ahmad Zulfikar sudah berjalan dengan baik dan juga proses
alurnya juga sesuai dengan alur kita Pak. Dan juga Pak Ahmad juga sudah berusaha nih menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lita sehingga Bu Lita bisa menemukan solusi Pak Benar. dari permasalahan-permasalahan yang Bu Lita tampilkan. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip Pak, yaitu pertanyaan terakhir Pak Ya. sebelum kita tutup kegiatan pada hari ini, kan Ya, Pak. kompetensi apa lagi yang Bapak inginkan dan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan Pak? Terima kasih Pak. Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Pak. Agar nantinya dapat melakukan coaching ini lebih baik lagi begitu Pak. Nah, Bapak ya, semoga ke depan kita bisa melakukan coaching kembali Bapak Siap. dengan lebih baik dan maksimal, dan waktu pun kita atur kembali Bapak. Siap. Demikian konsentrasi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak. Arahkan